warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Grade 5, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di video hari ini, Miss akan membahas tentang hak. Apa pengertian dari hak? Apa sajakah contoh-contoh hak anak di rumah? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai peranan yang dimilikinya. Kita memiliki peranan sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, dan sebagai warga masyarakat. Hak dasar yang sudah melekat pada diri seorang manusia sejak ia dilahirkan. Hak itu disebut hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak anak di rumah. Miss berikan 4 contoh hak anak di rumah. Yang pertama, hak mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan di rumah. Yang ketiga, hak mendapat makanan di rumah. Yang keempat, hak mendapatkan pakaian di rumah. Nah, teman-teman, masih banyak sekali contoh-contoh hak kalian di rumah. Kedua, hak murid di sekolah. Contoh hak murid di sekolah, yang pertama, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Teman-teman boleh bertanya ketika ada pelajaran yang tidak dimengerti kepada guru. Kedua, hak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang ketiga, hak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, teman-teman berhak mendapatkan meja dan kursi ketika pembelajaran berlangsung di sekolah. Hak sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat merupakan hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hak warga masyarakat dilindungi oleh pemerintah. Cara pemerintah melindungi hak warganya adalah melalui peraturan. Warga dapat menuntut apabila ia tidak menerima haknya dengan baik. Berikut adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Tahukah teman-teman apa arti dari pendapat? Pendapat adalah pikiran yang kita miliki tentang sesuatu. Kita berhak mengungkapkan pendapat yang kita miliki dengan bebas. Orang lain tidak boleh memotong ucapan kita jika kita belum selesai berbicara.
Orang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada kita jika kita memang tidak menyetujui pendapat orang itu. Kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Jalan raya, trotoar, halte, dan rumah sakit adalah contoh dari fasilitas umum. Nah, teman-teman, kita berhak menggunakan jalan raya dan trotoar saat bepergian keluar rumah. Kita juga berhak menunggu angkutan umum di halte. Saat terserang penyakit atau gangguan kesehatan, kita juga berhak untuk mendapatkan perawatan dari dokter di rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Pengemudi mobil dan sepeda motor di jalan raya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya jika mereka tidak berkendara dengan tertib. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan lalu lintas supaya hak pengguna jalan untuk merasa aman dapat terpenuhi. Yang keempat, hak sebagai warga masyarakat adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kita berhak menganut agama yang kita yakini tanpa paksaan. Kita juga berhak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan tenang. Orang lain tidak boleh mengganggu jika kita sedang beribadah. Contoh yang kelima adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan diri dan dapat membangun, memajukan bangsa dan negara. Tidak ada orang yang boleh menghalangi kita untuk memperoleh pendidikan. Nah, di Indonesia, semua warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jadi, tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak bersekolah. Hak yang ketujuh adalah hak untuk ikut dalam pemerintahan. Teman-teman, tahukah kalian pemilu dan pilkada? Nah, pemilu bertujuan untuk memilih kepala negara. Sedangkan pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah. Jika sudah memenuhi syarat, kita berhak mengikuti pemilu dan pilkada. Pemilih bebas memilih sesuai dengan hati nurani atau tanpa paksaan dari orang lain. Kita juga boleh bercita-cita menjadi presiden, wakil rakyat, atau pejabat pemerintah lainnya. Nah, berpartisipasi dalam pemilu termasuk hak sebagai warga masyarakat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.